Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ari Antoni Rizmi dengan NIM F1D118024 dari Teknik Pertambangan 2018 Universitas Jambi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan makalah yang telah saya buat, yaitu makalah yang berjudul Pemanfaatan Tiling Bauksit sebagai campuran pengganti pasir pada pembuatan paving block. Nah, sebelum itu mari kita jabarkan dulu pendahuluan dan latar belakangnya. Di Indonesia, latar belakangnya itu di Indonesia, bauksit ditemukan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Di Kalimantan Barat sendiri, sebaran bauksit ditemukan di beberapa lokasi seperti Kendawangan, Air Upas Sandai, Simpang 2, Tanah Merah, dan Sungai Kapuas, Tayan Munggu, Pasir, dan Pantas. Bauksit merupakan bahan baku untuk pembuatan aluminium. Permintaan akan aluminium yang terus meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi, menyebabkan jumlah produksi hasil penambangan bauksit juga diperbesar. Bauksit ditambang dicuci terlebih dahulu untuk meminimalkan pengotor dan meningkatkan kadar dari bauksit tersebut. Pencucian yang dilakukan ini selain menghasilkan bauksit dengan kadar yang lebih tinggi, juga produk samping atau buangan berupa lumpur yang biasa disebut dengan tiling bauksit. Tiling bauksit yang dihasilkan dapat mencapai sekitar 50% dari berat kering bauksit sebelum dicuci. Ini artinya semakin meningkatnya permintaan terhadap bauksit, maka jumlah buangan yang dihasilkan juga semakin besar. Jumlah buangan yang besar ini tentunya harus segera ditangani karena dapat menyebabkan pencemaran di daerah sekitar wilayah tersebut, terutama yaitu pencemaran air. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif penanganan yang perlu dilakukan, dan solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan tiling bauksit sebagai bahan campuran pengganti pasir pada pembuatan paving block. Nah, tujuan dari dibuatnya makalah ini yaitu yang pertama, manfaat dari tiling bauksit. Yang kedua, mengetahui kuat tekan dari tiling bauksit. Yang ketiga, unsur yang terkandung pada bauksit itu sendiri. Kemudian tinjauan umum. Bauksit merupakan bahan yang heterogen yang mempunyai mineral dengan susunan terutama dari oksida aluminium yang berupa mineral boehmite AlOH. Nah, ini adalah tabel sifat-sifat fisik bauksit, yaitu rumus kimia dari bauksit sendiri yaitu AlOH3 dengan komposisi aluminium hidroksida. Warna dari bauksit ada yang abu-abu kuning, putih, abu-abu, dan juga merah muda. Kekerasan dari bauksit yaitu 1 sampai dengan 3 skala Mohs. Massa jenisnya yaitu 2 sampai dengan 2,6 gram per cm kubik. Ketahanannya getas, sistem kristalnya amorfus atau amorf dengan kilap buram. Kemudian pemanfaatan bauksit secara umum, yaitu bauksit. Nah, sedikit penjelasan dari bauksit. Bauksit merupakan batuan yang terbentuk karena adanya proses lateritisasi batuan induk yang kaya unsur aluminium dan biji utama aluminium yang terdiri dari 3 unsur aluminium hidrat, yaitu unsur diaspora, gipsit, dan juga boehmite. Kemudian bauksit ini biasa dimanfaatkan untuk pembuatan aluminium, juga dapat bermanfaat untuk propan. Salah satunya sebagai produksi aluminium. Kemudian bauksit juga dapat digunakan untuk propan, yang merupakan partikel tersuspensi yang digunakan untuk menutup rekahan dalam batuan reservoir. Kemudian untuk membuat kemasan makanan dalam tin, terus membuat struktur atap, pabrik, rumah maupun gedung. Bahan pembuatan tinta mesin fotokopi, bahan pembuatan pita pada kaset perekaman biasanya zaman dulu. Kemudian sebagai bahan baku pembuatan besi, dan kemudian tiling bauksit yaitu pembuangannya itu sebagai pengganti pasir. Nah, sedikit penjelasan dari tiling bauksit. Tiling bauksit merupakan produk samping atau buangan yang dikategorikan sebagai material yang tidak berharga. Tiling ini diperoleh dari hasil pencucian yang umumnya berukuran relatif halus, yaitu kurang dari 2 mm menurut Husaini dan kawan-kawan pada tahun 2008, yang terdiri atas lempung, kuarsa, dan lain-lain. Dengan perbandingan antara bauksit yang tercuci dengan tiling yang dihasilkan,
yaitu 50 berbanding 50 menurut Hadi Purnomo dan kawan-kawan pada tahun 2013. Tiling bauksit berfungsi sebagai pasir grok atau agregat. Apabila dicampurkan akan menghasilkan material yang memiliki distribusi ukuran yang tepat sehingga antar partikel terjadi saling mengisi dan memberikan kekuatan ketika dicetak dan setelah dicetak. Nah, pembahasannya yaitu dari sampel dibuat apa tuh? Dari sampelnya dibuat perbandingan, yaitu yang sampel pertama perbandingan 50-50 antara tiling bauksit dengan semen PCC, dan sampel kedua yaitu 60% sampai dengan 40%. 60% berbanding 40%. Berdasarkan data yang diperoleh nilai kuat yang bervariasi. Ya, kita sebut saja ini A1, B1, C1 dan D1, dan ini A2, B2, C2 dan D2. Nah, pada sampel 50 berbanding 50 yaitu A1, B1, C1 dan D1 masing-masing memiliki nilai kuat tekan sebesar, yaitu A1 yang ini 16,38 MPa. Kemudian B1 mempunyai kuat tekan 12,8 MPa, C1 21,67 MPa, kemudian D1 17,91 MPa. Ini adalah grafik kuat tekan 50 berbanding 50, yang dimana kuat tekan yang tertinggi itu dari C1, yaitu sebesar 21,67 MPa dan dikategorikan sebagai paving block menurut SNI dalam mutu B yang biasa digunakan dalam peralatan parkir. Sedangkan pada 60 berbanding 40 itu yang lebih besar, yang paling besar atau paling dominan yang D2 dengan kuat tekan 20,09 MPa yang juga memiliki mutu B untuk peralatan parkir. Nah, berdasarkan uji tekan dalam perhitungan dari kuat tekan paving block berbahan tiling bauksit umur 14 hari, maka diketahui kuat tekan untuk perbandingannya 50 berbanding 50, yaitu sampel A 16,38 MPa, untuk sampel B kuat tekannya 12,8 MPa, untuk sampel C1 kuat tekannya sebesar 21,67 MPa, sedangkan untuk sampel D1 kuat tekannya 17,91 MPa. Apabila diambil nilai rata-rata kuat tekan sampel 50 berbanding 50, maka didapatkan kuat tekan sebesar 17,19 MPa. Dan untuk kuat rata-rata dari sampel 60 berbanding 40% itu didapatkan nilai rata-ratanya 17,62 MPa. Nah, ini grafik nilai rata-ratanya. Nah, kemudian yang dapat kita simpulkan dari pembahasan tersebut, nilai kuat tekan untuk 5 sampel paving block berbahan tiling bauksit dengan perbandingan 50% berbanding 50%, yaitu 16, yang pertama yang A1 itu tadi 16,38 MPa, yang B1 12,8 MPa, yang C1 21,67 MPa, dan yang D1 17,91 MPa. Kemudian nilai kuat tekan pada perbandingan 60 berbanding 40 yang dengan A2 nya 17,11, B2 14,48, kemudian C2 18,79 dan D2 20,09. Kemudian nilai rata-rata kuat tekan dari perbandingan yaitu 50% berbanding 50% sebesar 17,19 MPa, lebih kecil dibandingkan nilai kuat tekan sampel perbandingan 60% berbanding 40%, yaitu sebesar 17,62 MPa. Hal ini berarti kuat tekan pada sampel 60% berbanding 40% lebih optimal daripada dengan perbandingan 50% berbanding 50%, karena nilai kuat tekannya termasuk ke dalam SNI yaitu pada mutu B. Sekian mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.